Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'rifah DMS dari kelas A28 PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon akan menyampaikan tentang perkembangan tasawuf di Indonesia, sejarah dan kontribusinya. Di sini ada beberapa poin yang akan nanti saya bahas. Yaitu yang pertama tentang definisi tasawuf. Definisi tasawuf ini salah satunya atau diantaranya adalah istilah tasawuf berasal dari kata aswaf yang berarti berjajar atau mengikuti. Kemudian tasawuf adalah bagian dari ajaran Islam yang bertujuan untuk mencapai kecintaan. Kemudian sepenuhnya kepada Allah, ya, kecintaan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan akhir dari tasawuf adalah mengalami penyatuan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui pengalaman spiritual, ya. Mengalami pengalaman spiritual. Yang terakhir adalah di sini definisi tasawuf itu adalah tasawuf mengerjakan suatu cara hidup yang sederhana, jujur dan tulus ikhlas. Itu salah satu dari definisi tasawuf. Terus kemudian selanjutnya adalah sejarah tasawuf di Indonesia. Sejarah tasawuf di Indonesia ini yang pertama adalah tasawuf masuk ke Indonesia ini pada abad ke-7 melalui penyebaran Islam di Asia Tenggara. Kemudian tasawuf berkembang pesat pada masa kerajaan Samudra Pasai, yaitu abad ke-13 di Sumatera. Kemudian tokoh-tokoh tasawuf ini terkenal di Indonesia antara lain adalah Sunan Kalijaga, Syekh Siti Jenar, kemudian Hamzah Fansuri. Nah, itu adalah salah satu tokoh-tokoh tasawuf yang ada di Indonesia. Kemudian tasawuf turut mempengaruhi juga dalam seni kebudayaan Indonesia, ya. Kemudian contohnya seperti lagu-lagu qasidah, kemudian tari-tarian dan seni ukir, dan sampai sekarang masih alhamdulillah masih ada. Dan itu adalah peninggalan dari orang-orang kita atau ahli tasawuf kita. Kemudian slide berikutnya itu tentang kontribusi tasawuf yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah tasawuf membantu menyebarkan agama Islam dengan pendekatan yang lebih humanis dan toleran. Terus kemudian tasawuf memperkenalkan konsep akhlak Islami yang mencakup ketaatan, moralitas dan kejujuran. Nah, itu salah satunya, ya, salah satu kontribusi tasawuf di Indonesia. Kemudian tasawuf mengajarkan kebersamaan atau ukhuwah dan saling tolong menolong, ya. Tasawuf memberikan kontribusi dalam bidang seni dan sastra seperti dalam puisi-puisi sufi, kemudian penulisan kitab-kitab tentang tasawuf, dan itu banyak sekali karya-karya atau kontribusi tasawuf yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah tokoh tasawuf di Indonesia. Itu salah satunya adalah Sunan Kalijaga atau Wali Songo, terkenal, yang banyak kontribusinya dalam penyebaran agama Islam yang ada di Jawa. Nah, kemudian Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ini adalah tokoh tasawuf kontroversial yang menjadi simbol keberanian dan kejujuran. Kemudian Hamzah Fansuri adalah ulama dan penyair sufi dari Aceh yang menulis kitab Tafsir Al-Asrar dan penyair perahu. Nah, terus Abdul Qadir Al-Jailani, ya. Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah seorang ulama besar tasawuf dari Irak yang diakui di Indonesia sebagai salah satu orang suci Islam. Dan ini sangat terkenal sekali di Indonesia. Selanjutnya adalah perspektif kritis terhadap tasawuf. Ada beberapa kritik terhadap tasawuf menyoroti masalah ajaran yang dipandang
bertentangan dengan Islam. Kemudian sebagian melihat tasawuf sebagai cabang baru yang tumbuh di luar ajaran agama dan mengabaikan teks-teks suci. Kemudian beberapa menolak praktik-praktik yang dituduh mengandung unsur syirik dan bid'ah. Kritik mengenai atau penggunaan sebutan Al-Ghazali sebagai sebagian atau sebagai figur pusat ulama tasawuf mengalami perdebatan. Terus yang terakhir ini adalah tasawuf kontemporer. Tasawuf kontemporer ini menekankan keterbukaan dan inklusivitas dalam interaksi keberagamaan. Kemudian tasawuf mengkaji problematika sosial yang diangkat dalam konteks kontemporer dan realistis. Yang ketiga adalah di sini tasawuf juga mengajarkan pendekatan moderat, humanis dan dialogis dalam menyikapi perkembangan zaman. Ya. Kemudian yang terakhir adalah dalam tasawuf kontemporer ini konsep terkait kesadaran sosial, kerjasama, konsistensi dan kepercayaan menjadi penting. Nah, itu tadi beberapa yang saya sampaikan tentang perkembangan tasawuf yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf jikalau banyak sekali kekurangan, karena saya sendiri masih tahap belajar di sini. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.